Halo semuanya, balik lagi sama gue Wilhans di Medfortech ID dan udah lama banget nih kayaknya kita nggak upload video setelah kemarin gue libur lebaran. Sedikit terlambat tapi gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin buat kalian yang ngerayain. Jadi hari ini gue mau nge-review sebuah smartphone seperti yang kalian udah lihat di judul, ini adalah Vivo T1 5G. Dan kalau kita ngomongin smartphone-nya Vivo, apalagi di seri-seri entry sampai ke mid-range, biasanya smartphone-nya Vivo itu udah sering jadi bahan bulian netizen. Soalnya di range harganya, Vivo suka dibandingin sama Xiaomi atau Realme yang nawarin spek lebih tinggi dan harga yang lebih murah. Tapi kali ini Vivo tuh serasa kayak pengen nunjukin bahwa mereka juga mampu untuk ciptain smartphone yang ngebut, udah 5G juga, dan harganya juga terjangkau sesuai dengan slogannya Get Set Turbo. Sebelum kita mulai video unboxingnya, gue harus info dulu kalau unit smartphone ini gue beli pada saat pre-ordernya di Shopee kemarin. Jadi di sini kita dapat bonus earphone, kartu perdana Telkomsel, terus ada kartu ucapan terima kasih dari Vivo, dan tentunya isi dalam boxnya udah versi retail ya. Untuk isi dari boxnya, pertama kita bisa nemuin kotak lagi nih, yang isinya buku manual, terus juga ada casing transparan. Kemudian di sini tentu aja ada unit smartphone-nya yang nanti bakalan kita lihat. Nah, di dalamnya ada kabel Type-C, kemudian kepala charger juga masih di-include, yang kalau kita perhatiin ini outputnya 18 watt. Terus juga ada SIM ejector pastinya. Dan yang terakhir ada unit smartphone Vivo T1 5G-nya. Impresi pertama gue pas pertama kali pegang smartphone ini tuh cakep banget ya. Warnanya kayak gradasi pelangi-pelangi gitu. Yang kalau kena pantulan cahaya berubah-ubah warna yang dinamain sama Vivo Rainbow Fantasy. Nah, selain warna yang ini, juga masih ada satu pilihan warna lagi, yaitu yang warna hitam yang disebut sama Vivo Starlight Black. Bagian dari back covernya ini juga bahannya matte, yang di-coating dengan teknik crystalline matte, ngasih efek mengkilap dan halus banget kalau dipegang. Bahan matte kayak gini juga enak banget, jadi nggak gampang nempel debu dan juga sidik jari. Nah, untuk material yang dipakai secara keseluruhan sih bodinya ini terbuat dari plastik, baik dari bagian belakang maupun bagian framenya. Cuma memang framenya ini dibuat seakan dari metal, jadi kelihatan mewah dan premium. Untuk port-portnya, di bagian kanan ada volume rocker dan juga tombol power yang sekalian buat fingerprint scanner. Di bagian bawah ada grill speaker, Type-C port buat ngecas, lubang mikrofon, dan juga jack audio 3,5 mm. Di bagian kirinya polos, nggak ada apa-apa. Kemudian di bagian atas ada satu buah mikrofon lagi, dan juga SIM slot yang udah hybrid, jadi bisa tambah micro SD lagi kalau dibutuhin. Kemudian untuk dimensinya, Vivo T1 5G punya panjang 164 mm, lebarnya di 75,8 mm, dengan ketebalan 8,25 mm. Jadi bisa dibilang smartphone ini tuh cukup tipis ya buat digenggam, dan bobotnya juga cukup ringan, cuma di 187 gram aja. Lanjut ke bagian depan, layar dari Vivo T1 ini ukurannya 6,58 inci dengan panel IPS yang resolusinya Full HD+. Buat kualitas warnanya sih ini udah bagus banget ya, bukan panel yang murahan. Warnanya juga cukup keluar di sini, soalnya Vivo juga ada klaim kalau color gamutnya itu ada di 96% NTSC. Cuma sayangnya di sini refresh rate-nya masih standar di 60 Hz. Jadi dipakai buat scrolling-scrolling ya belum terlalu smooth lah. Ini jadi salah satu kelemahan dari Vivo T1. Soalnya kalau di brand lain dengan range harga segini, biasanya kita udah dapat refresh rate yang lebih tinggi. Minimal di 90 Hz bisa lah. Terus untuk notch-nya, di sini juga masih model yang water drop gitu, belum pakai dot notch yang lebih kekinian. Tapi sebenarnya ini juga bukan sebuah masalah sih, cuma lebih ke selera aja. Dan kalau emang kalian nggak suka, ini juga bisa disembunyiin jadi flat hitam aja, tapi cuma bisa diaktifin di beberapa aplikasi aja. Belum bisa kalau di home screen. Terus karena panelnya masih IPS LCD, jadi buat unlock smartphone-nya belum bisa dari layar. Tapi fingerprint-nya itu ada di bagian samping, nyatu dengan tombol power. Buat unlock-nya ini juga udah cepet banget, dan di smartphone ini juga udah ada fitur face unlock juga. Buat sensornya ini juga udah lengkap, kayak gyroscope udah ada di sini, terus juga udah support NFC. Kalau untuk IP rating ya pastinya ini belum ada, tapi kan harga segini ya nggak mungkin dong kita ngarep mau ada IP rating. Lanjut kita lihat ke softwarenya. Di sini Vivo T1 udah pakai Android terbaru versi 12 yang juga dikemas dengan Vantage OS 12. Yang secara tampilan ini masih mirip sama stok Android, tapi pakai icon khasnya Vivo yang bulat-bulat dan juga lebih colorful.
Dan surprisingly ini cukup stabil ya, jadi gua nggak nemuin iklan atau bloatware yang mengganggu kayak di HP Xiaomi. Sekarang kita bahas hal yang paling diunggulin dari smartphone ini, yaitu dari sisi performanya. Soalnya dari slogannya aja turbo, jadi kemungkinan T-series itu artinya mungkin mengarah ke turbo. Soalnya chipset yang dipakai di sini juga udah kencang banget, yaitu Dimensity 810 5G dari MediaTek. Salah satu chipset mid-range yang masih cukup baru dan emang lumayan ngebut. Untuk skor Antutunya di sini kita dapat di angka 326 ribuan. Chipset ini juga ditemenin sama RAM, pilihan ada yang 4 GB dan juga yang 8 GB. Dengan storage sama-sama di 128 GB, yang kalau misalnya kalian kurang, itu masih bisa ditambah lagi up to 1 TB. Dan selain itu juga masih ada lagi fitur extended RAM. Jadi buat pilihan RAM yang 4 GB itu masih ada plus 1 GB lagi. Dan untuk yang 8 GB itu ada tambahan lagi sebesar 4 GB. Jadi totalnya bisa sampai 12 GB untuk RAM-nya. Dan untuk performanya tentunya ini bakalan berbeda ya, antara yang RAM-nya 4 dan juga yang 8 GB. Tapi gue sengaja ambil yang 4 GB. Sekalian kita akan ngetes aja gimana kemampuannya untuk dipakai gaming. Apakah yang 4 GB itu udah cukup mumpuni atau belum? Oke, game yang pertama, PUBG Mobile. Di sini untuk settingan grafiknya paling tinggi itu bisa di HD High. Dan kalau misalnya di versi smooth-nya ini bisa sampai ke Ultra. Kalau HDR-nya ini masih belum available ya sayangnya. Kalau untuk gameplaynya sendiri sih ini cukup baik ya, masih playable sekitar 30-40 FPS. Ininya sih kalau lag-lag gitu sih nggak ada, cuma memang nggak se-smooth kayak 60 FPS. Kemudian Mobile Legend, game ini kan cukup ringan ya, tentunya settingan grafiknya bisa maksimal di high dengan frame rate mode-nya juga di high. Dan saat dimainin itu lancar-lancar aja tanpa ada frame drop. Lanjut lagi kita coba Genshin Impact. Di sini settingan awalnya di lowest 30 FPS. Dan di sini tuh baru berasa kalau gameplaynya kurang mulus. Pas lagi jalan di map itu ngadat-ngadat dan gue juga cukup kaget karena kira-kira sekitar 5 menitan gue main, tiba-tiba gamenya itu crash dan nge-close sendiri. Padahal di sini tuh harusnya CPU dan juga GPU-nya tuh sanggup buat settingan di atas ini bahkan. Dan akhirnya setelah gue cari tahu, ini ternyata karena RAM-nya yang nggak cukup. Jadi terjadi insufficient RAM. Dan setelah settingannya gue turunin ke 24 FPS, gamenya jadi lebih bisa dimainin, tapi ya namanya 24 FPS, pastinya juga kurang nyaman di mata. Jadi saran gue kalau emang kalian mau beli HP ini buat main Genshin Impact, ambil yang RAM-nya 8 GB aja. Sejauh ini gue ngetes buat main game tadi nggak ngerasa ada panas yang berlebihan, bahkan cenderung nggak terasa panas sama sekali. Kayaknya Vivo kali ini bener-bener serius deh, dan secara matang untuk ciptain liquid cooling system yang ada di smartphone ini. Soalnya kata Vivo, liquid cooling yang dipakai di HP ini udah kelas flagship punya, yang mampu nurunin suhu panas pas load itu sampai 10 derajat Celcius. Oke, performanya udah kenceng, tapi gimana soal baterainya? Ya, jadi kapasitas baterai di Vivo T1 5G ini ada di 5000 mAh, yang mana itu lumayan gede ya. Tadi kita coba buat main Mobile Legends selama setengah jam, baterainya cuma berkurang sekitar 4%-an. PUBG Mobile selama setengah jam cuma berkurang 5%, dan tadi juga kita coba Genshin Impact selama setengah jam, baterainya cuma berkurang sekitar 7% aja. Yang mana itu cukup irit kan? Dan kalau baterainya habis, tinggal dicas lagi yang kemampuan ngecasnya itu udah fast charging 18 watt. Ngisi dari 0 ke 100%, smartphone ini butuh waktu sekitar 2 jam lebih sedikit. Sementara buat kameranya, Vivo T1 5G punya modul kamera berbentuk kotak dengan 3 setup kamera, dan juga satu LED flash. Kamera utamanya 50 megapiksel f1.8, kemudian kamera makro 2 megapiksel, dan 2 megapiksel lagi untuk depth sensor kamera. Dari sini gue bisa bilang kalau kamera makro sama kamera bokehnya itu nggak bisa diandelin sama sekali ya. Jadi kayak semacam gimmick aja gitu. Nah, sedangkan untuk kamera depannya di sini resolusinya di 16 megapiksel. Untuk hasil kamera utamanya di kondisi outdoor yang terang, hasilnya sebenarnya oke. Detailnya dapet, dynamic range juga baik, tapi terlihat seperti over sharpening. Terus untuk detail dan tone colornya, sekali lagi ini juga udah bagus banget buat HP 3 jutaan. Untuk foto indoor yang banyak cahaya juga sama, warnanya itu keluar banget. Detail juga masih oke, kayak di sini nih, warna bunganya terlihat cerah dan makanannya juga masih terlihat cukup tempting. Tapi, begitu kita coba di indoor yang cahayanya kurang, detailnya malah kayak hilang dan terlihat noise-nya. Saat kondisi malam, di mode normalnya sebetulnya juga hasil fotonya cukup terang, tapi detailnya itu terasa kurang dan cenderung noisy. Bisa terlihat dari background-nya yang langitnya kayak gini nih. Kemudian di kondisi yang banyak lampu, entah kenapa malah banyak flare-flare yang cukup mengganggu menurut gua. Buat night mode-nya begitu kita aktifin, di sini hasil fotonya emang jadi terang banget, tapi terkesan overexposure dan detailnya juga parah.
Flare juga masih terlihat-lihat di sini cukup mengganggu. Kita pindah ke kamera depan. Hasil foto selfie-nya lagi-lagi kalau di outdoor itu bagus ya. Detail dan tone color-nya juga gua suka. Begitu pula dengan foto indoor yang masih cukup banyak cahaya. Hasilnya oke dan nggak terkesan over sharpen. Tapi begitu kita foto selfie di indoor yang minim cahaya, noise-nya itu cukup terlihat dan color-nya terasa off. Apalagi di kondisi malam, kamera selfie-nya menurut gua juga nggak bisa diandelin. Karena hasilnya ya kayak ala kadarnya aja. Kesimpulannya, ya smartphone Vivo T1 series ini tuh bener-bener beda ya dibandingkan dengan HP Vivo biasanya. Kalau biasanya kan Vivo itu terkenal cuma ngandelin kamera doang, performanya biasa aja tapi harganya mahal. Nah kayaknya nggak berlaku di T1 series ini. Soalnya selain desainnya yang udah cakep, performanya juga mumpuni, kameranya juga lumayan, dan tentunya harganya juga terjangkau. Nah, kalau kita ngomongin soal harga, harga dari Vivo T1 ini di 2.999.000 untuk yang RAM-nya 4 GB. Sedangkan yang pilihan RAM 8 GB itu harganya di Rp3.399.000. Dan karena gue beli ini tuh pas lagi pre-order kemarin, jadi dapat potongan lagi sebesar 200.000. Dan jadinya tuh harga 2.799 ini udah lumayan banget ya. Tentunya perlu diingat juga kalau smartphone ini juga masih punya kelemahan. Contohnya kayak layarnya yang masih IPS LCD. Refresh rate-nya juga masih 60 Hz, speakernya mono, dan kamera untuk malam harinya ini juga masih kurang banget sih. Tapi kalau emang kalian berencana untuk pakai smartphone ini full gaming, gue juga saranin untuk ambil yang RAM-nya 8 GB. Soalnya biar nggak terjadi bottleneck kayak yang tadi gue udah jelasin di awal-awal video. Demikian review kita untuk Vivo T1 5G. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Support terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian gimana soal Vivo yang terbaru ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.